Silakan Pak Alwin. Halo. Ya, terdengar. Silakan Pak. Nah, ya, ya Pak, ini saya pengen nanya mengenai Bank Mega, Pak. Oke, ya gimana? Ah, kan ya karena pandemi kemarin kan pasti ya Bank banyak yang labanya turun ya Pak ya. Ya. Ya BCA yang nomor satu kita aja turun gitu dan Mm-mm. Bank Panin yang kata Pak Lokeng itu bank terkuat nomor satu di Indo aja labanya juga turun gitu Pak. Terus tapi kok kenapa Bank Mega sendiri yang naik dia mah justru labanya gitu Pak? Laba dia naik. Iya, Terus? labanya naik. Ya apakah ini ada ya dari sisi manajemennya ada sedikit main sedikit nakal gitu manipulasi lapis kan mengingat laporan perbankan kan memang agak lebih sulit dianalisa kan gitu. So, kalau Oke. misalkan dia pas lagi pandemi kayak gini bisa ngasih laba gimana kalau nggak pandemi gitu bisa jadi bank nomor satu di Indo dia kayak gitu jenius banget di rootnya gitu kayak Nanti gitu dulu, Pak. sebenarnya gini, saya manggilnya Pak Al, siapa nih Pak? Albi lah itu nama di playnya Alvin. Ya, Pak Albi ya. Hmm. Kinerja perusahaan itu tidak bisa hanya dilihat dari labanya naik atau turun saja. Jadi labanya naik betul, tapi nggak bisa langsung kita simpulkan, wow ini berarti bagus segala macam. Kita harus lihat aspek-aspek yang lainnya juga gitu. Nah, tapi intinya pertanyaannya itu ya. Jadi Iya Pak ada. apakah apa namanya Mega ini memang sebagus itu satu, kedua kalau memang benar dia bagus, apakah ada sesuatu yang apa ya namanya? Janggal gitu Ya namanya gitu. janggal seperti itu. Tinggal gitu. Soalnya dari cash flow-nya kayaknya pokoknya kalau cash flow perbankan kalau misalkan negatif kan berarti ada yang ngomong itu sisi itu hal yang bagus tapi ada yang ngomong itu nggak terlalu bagus juga gitu. Oke, Gitu. oke, oke. Oke, saya coba jawab ya. Nah, kita sambil coba lihat laporan keuangannya dari Mega ya. Bank Mega itu sendiri. Sebentar, saya download dulu laporan keuangannya. Mega, nah ini dia di sini. Laporan keuangan. Ini ada bukti iklannya di sini. Nah, kemudian izinkan dulu, lalu presentasi seluruh layar. Nah, bisa dilihat laporan keuangan di sini, Pak Albi? Itu tahun 2020 ya Pak ya? Enggak, ini Yang tahun 2021. maksud saya tahunannya Pak, yang tahunan 2020 dia dari 2019 ke 2020 naik gitu. Oh, jadi bukan yang terbaru, tapi yang Bukan ya, sorry sorry. yang tahunan gitu ya. Coba ya udah coba saya ini dulu. Keuangan Mega. Yang laporan tahunan Ya, yang Juni, 2020. Juni. Nah, ini dia nih, peningkatan laporan tahunan ini audited. Nah, oke kita lihat. Kemudian ada yang bukti iklannya juga ini dia. Nah, ini dia bukti iklannya. Sekarang kita lihat dulu yang laporan keuangan yang full. Ya, di sini kita bisa lihat di sini. Nah, yang ini tanggal 31 Desember 2020. Kelihatan ya, Pak? Ya, Nah, nah dia dari pendapatannya bunganya masih naik, pendapatan bunga netonya juga masih naik, pendapatan operasional naik ya, dan laba tahun berjalannya naik. Naiknya pun signifikan. signifikan Dari Pak. ya dari 2 triliun menjadi 3 triliun berarti 50%. 1 triliun Kemudian naik. yang penting sebenarnya kalau laporan keuangan perbankan itu kita nggak hanya lihat laporan laba ruginya seperti ini, tapi kita lihat rasio-rasio keuangan yang ada di bukti iklan. Ini bukti iklannya nih. Nah, cuman ini scanan ini nggak bagus, coba lihat lagi. Bentar. Nah ini lebih bagus nih kayaknya. Sebentar. Nah ini angka-angkanya lebih kelihatan ya, Pak Albi. Iya Pak, agak Meskipun kelihatan. nggak terlalu jelas, tapi saya jelaskan begini. Nah ini kan ada KPMM ya. Ini total ada 12 rasio dari nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan semuanya penting. Tapi dari 12 ini yang paling penting ya, itu ya ini apa namanya ROA
dan juga ROE. Ya. Ini ROE-nya bagus dia semuanya 19,4%. NIM-nya juga dia bagus di 4,4%. Kemudian NPL ini apa? Rasio kredit macet. Kredit macetnya dia itu 1%. Ini sebenarnya kurang bagus kalau di atas 1%. Harusnya 0, berapa persen. Tapi NPL gross-nya dia juga cuma 1%. Berarti bagus karena NPL gross sampai 2-3% juga itu masih bagus. NIM-nya dia 4,4%, oke, bagus. Nah, berarti ya tidak hanya labanya naik, tapi secara keseluruhan fundamentalnya Bank Mega ini padat. Bukan yang terbaru ya, bukan laporan keuangan terbaru, melainkan yang akhir tahun 2020 itu dia terbilang cukup bagus gitu. Nah sekarang kita lihat lebih detailnya apakah ada pendapatan tertentu yang sifatnya non operasional atau nggak ada duitnya gitu kalau bahasa saya sih. Ada provisi komisi, keuntungan atas penjualan efek-efek ya. Ah, ini juga sebenarnya operasional lainnya tapi nggak besar angkanya. Transaksi nilai mata uang asing, oke. Total pendapatan operasional segini. Provisi cadangan, beban cadangan kerugian. Nah, ini dia nih beban cadangan kerugian penurunan nilai. Cadangan oke, saya ketemu sekarang. Jadi gini, Pak Albi. Oh, Kenapa bank-bank yang lain ya, BCA dan seterusnya, coba saya ini dulu. Jadi kenapa bank-bank yang lain, ya sebentar, BCA, Mandiri dan seterusnya itu labanya pada turun, itu karena mereka membukukan cadangan kerugian penurunan nilai, disingkat sebagai CKPN. CKPN itu pengertiannya begini, kalau bank rasio kredit macetnya tinggi, misalnya dari 100 juta rupiah yang disalurkan, ada 1 juta atau 2 juta yang udah macet sama sekali, maka itu NPL-nya 1 atau 2%. Kalau 1 juta dari 100 juta berarti NPL-nya 1%, macet. Itu dianggap sebagai kerugian. Jadi uangnya dianggap tidak bisa ditagih kembali seperti itu. Nah, jadi apa namanya CKPN ya itu kalau misalnya sebuah bank dia kreditnya ada yang macet, maka dia harus membukukan CKPN, cadangan kerugian. Jadi labanya dia itu diambil dicadangkan seperti itu ya, sehingga labanya itu turun. Padahal sebenarnya duitnya nggak kemana-mana, duitnya tetap ada di bank, tapi labanya dicatat seolah-olah turun karena dikurangi CKPN itu untuk mengantisipasi jika kredit yang macet itu pada akhirnya benar-benar dianggap sebagai kerugian. Itu baru sebagai antisipasi saja. Jadi bank belum benar-benar kehilangan uang. Nah, karena itulah maka bank-bank yang lain itu labanya pada turun semua pada tahun 2020 kemarin. Karena kreditnya dia macet, CKPN-nya naik, CKPN itu ngambil dari laba bersihnya turun. Tapi sekarang kita lihat lagi Bank Mega ini, ya. Sekali lagi ini bukan yang terbarunya ya. Nah, sebentar saya lihat dulu. Nah, di sini kelihatan ya. Nah ini nih, beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan seterusnya. Ini kan CKPN. Paham ya, Pak Albi? Nah, iya. ini angkanya cuman ini kecil sekali, cuman 114 miliar rupiah dibanding dengan laba bersihnya yang mencapai 3 triliun. Padahal sebenarnya NPL-nya dia itu 1% juga, nggak kecil gitu loh. Jadi Bank Mega ini dia belum melakukan pencadangan itu, sehingga labanya jadi besar, sehingga ROE-nya juga menjadi besar. Sebagai perbandingan, saya kasih lihat ya. Misalnya di mana itu tadi? Nah ini di sini. Laporan keuangan 2000. Nah BBNI misalnya ya. Bukan yang ini. Oh ya yang ini aja nih. Nah di bagian
laporan pendapatan dan seterusnya ya. Nah, di sini kan ada pendapatan, kemudian ada pendapatan operasional, total pendapatan operasional. Nah, ini ada kata-kata pembentukan cadangan kerugian, penurunan nilai dan angkanya besar. Jadi pendapatan pendapatan bunga dan syariahnya 19 triliun ya. Ditambah pendapatan operasional lainnya 7 triliun, tapi kemudian dikurangi CKPN ya. Kalau ini kan beban operasional ya, jadi ini sama seperti Bank Mega tadi. Tapi CKPN ininya mencapai 9 triliun. Jadi labanya akhirnya cuma 6 triliun saja. Kalau misalnya tidak dikurangi 9 triliun ini, maka labanya BNI ini nggak 6 triliun, melainkan sekitar 15 triliun rupiah. Paham seperti itu, Pak Albi? Nah, Iya. jadi balik lagi. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kayak gitu sih nggak bisa disebut manipulasi ya. Cuman begini, artinya di masa yang akan datang, suatu waktu nanti, entah itu tahun 2021 ini ataupun tahun 2022, Bank Mega pada akhirnya akan mencatat CKPN tersebut sama seperti bank-bank yang lain. Dan pada saat itulah labanya akan turun. Labanya akan turun, ROE-nya akan turun, ROA-nya akan turun, dan ya kelihatannya jadi nggak bagus lagi. Jadi sebenarnya betul, fundamentalnya dia tidak sebagus itu. Dan sebaliknya, bank-bank yang lain juga kinerja mereka tidak seburuk itu. Mereka hanya menaikkan beban CKPN-nya karena kredit macet mereka yang meningkat karena kondisi pandemi. Kondisi pandemi kan banyaklah orang perusahaan atau orang yang punya utang menunda pembayaran utangnya, dan sebagian diantaranya macet, maka CKPN-nya kemudian naik. Tapi Bank Mega belum melakukan itu. Sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Yo, itu kalau misalkan berarti kita ke depannya, kalau misalkan gitu, Amerika bener resesi lagi, market crash segala macam, banyak kredit macet lagi, Mega nggak punya cadangan CKPN untuk nge-cover Nggak, itu ya, Pak? gini. Kalau yang dimaksud dengan cadangan kerugian penurunan nilai itu begini. Kalau misalnya suatu waktu nanti ini yang bank-bank yang lain yang sudah mencadangkan tersebut ya. Kalau suatu waktu nanti kredit-kredit itu semuanya benar-benar sudah macet, ya sudah. Laba mereka tuh tetap tidak akan turun. Tetap bisa naik karena sudah ada pencadangan. Sudah ada dana darurat di awal gitu loh. Itu semacam asuransi gitu loh. Jadi dibayar di awal untuk kemungkinan kalau misalnya tadi Pak Albi bilang ada resesi apa segala macam lagi seperti itu. Nah, kalau Bank Mega, iya, dia beda posisinya. Dia pada akhirnya nanti harus mencadangkan tersebut. Gini, kalau misalnya kredit macet NPL-nya Bank Mega tadi itu yang NPL net itu kurang dari 1%, jadi kredit macetnya dia itu nggak banyak gitu ya. Sebenarnya dia memang tidak perlu mencadangkan CKPN itu. Tapi kenyataannya NPL dia juga sama besarnya dengan bank-bank lain. Jadi pada akhirnya dia tetap harus mencadangkan labanya akan turun gitu. Seperti itu, Pak Albi. Cukup ya? Yo. Gak apa-apa, pelan-pelan. Nanti kita bisa diskusi lagi. Oke, Iya, sekarang oke. kita ke pertanyaan berikutnya ya.